Hai, di video-video sebelumnya saya pernah membahas mengenai beberapa teori sastra yang kerap diaplikasikan atau digunakan dalam sebuah penelitian sastra. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apa dan bagaimana penelitian sastra itu. Apalagi bila kita mendengar istilah atau terminologi literary criticism. Maka video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan mendasar itu. Jadi kita akan membahas mengenai literary criticism. Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai literary criticism atau kritik sastra. Ini adalah bentuk dari analisis karya sastra yang biasa dilakukan oleh mahasiswa sastra. Kali ini khususnya adalah sastra Inggris ya. Literary criticism yang akan kita bahas di sini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa sih sebenarnya literary criticism itu ya. Kemudian bagaimana peran dari teori-teori sastra di dalam penelitian karya sastra. Oke, mari kita mulai ya. Di sini kita akan lihat definisinya dulu. Ada beberapa definisi, banyak sebenarnya, tetapi nanti kita akan lihat, kita akan simpulkan. Definisi yang pertama adalah literary criticism is the study, discussion, evaluation, and interpretation of literature. Jadi kritik sastra ini adalah ketika kita belajar, mempelajari, kemudian membahas, mendiskusikan, kemudian mengevaluasi dan menginterpretasikan dari sastra, menginterpretasikan sastra atau karya sastra. Kita mencari makna, ya kan? Setelah kita membaca sebuah karya sastra, kita akan mencoba untuk mendiskusikan makna-makna apa saja yang ada di sana, apa yang kita dapatkan sebagai mahasiswa, apa yang kita dapatkan sebagai orang yang meneliti sebuah karya sastra. Misalnya, sebut saja kita menemukan bahwa ada simbol-simbol tertentu di dalam karya sastra tertentu, atau mungkin memiliki latar belakang sejarah tertentu, atau memiliki semangat tertentu, semangat feminisme, kemudian semangat nasionalisme, patriotisme, atau apa saja. Nah, itu pembahasannya secara struktural itu akan melalui yang kita sebut sebagai kritik sastra. Nah, jadi bedakan kata kritik di sini dengan kritisi. Jadi kita tidak mengkritisi, kita tidak criticize a literary work by saying that a novel is good or bad. Ya kan, baik atau buruk itu berbeda kasus, kalau itu namanya review mungkin ya. Tetapi di sini kita beranggapan bahwa sebuah karya sastra itu patut dan pantas untuk dianalisis. Gitu ya, ada pemaknaannya di situ. Oke, kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya. Literary criticism is the evaluation of literary works. This includes the classification by genre, analysis of structure, and judgment of value. Jelas, jadi di sini dilihat bahwa seperti apa sih sebuah karya sastra ini. Ini masuk ke gothic fiction kah? Atau masuk classical, atau pop, atau fantasy, high fantasy, dan sebagainya. Kemudian strukturnya bagaimana? Misalnya kita membahas soal intrinsic element. Intrinsic element berarti kan ada plotnya, kemudian ada setting gitu ya, kemudian ada characters and characterization dan sebagainya. Nah, harus dibahas secara struktural agar mendapatkan makna tertentu atau apapun yang ingin kita achieve, yang ingin kita gapai gitu ya, yang ingin kita ambil dari situ. Nah, jadi bisa dikatakan kesimpulannya ya, kesimpulan kecil gitu ya. Literary criticism is the method used to interpret any given work of literature. The different schools of literary criticism provide us with lenses which ultimately reveal important aspects of the literary work. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, membaca sebuah karya sastra itu sedikit banyak juga menikmati sebuah karya seni. Nah, sebuah karya seni kan bisa juga bersifat subjektif ya, sangat personal gitu ya. Jadi setiap pemaknaan, setiap makna yang didapatkan dari seorang pembaca itu akan berbeda dengan pembaca lainnya
ya kan? Itu jelas tidak bisa dihindari. Boleh-boleh saja. Cuma agar sebuah karya sastra, penelitian karya sastra itu bersifat objektif dan akademik atau scientific atau ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode khusus, sebuah metodologi khusus, dan sebuah struktur khusus di mana semua orang itu bisa melakukannya. Meskipun punya pendapat yang berbeda-beda, tetapi bisa dibuat sebuah metode tertentu. Jadi jalannya sama, meskipun lensa perspektifnya berbeda-beda. Nah, ini dikatakan bahwa di sini the different schools of literary criticism provide us with lenses. So different schools maksudnya itu adalah aliran-aliran dari kritik sastra. Kita sebut saja misalnya ada yang melihat karya sastra hanya di dalam karya sastra itu sendiri. Berarti tidak membahas extrinsic elementsnya, tidak membahas elemen-elemen lain di luar karya sastra. Nah, berarti itu satu school. School yang lain mengatakan bahwa kalau melihat karya sastra, kalau kita ingin membahas sebuah karya sastra atau ingin menganalisis sebuah karya sastra, itu tidak bisa dilepaskan dari extrinsic elementsnya, baik sejarah, biografi dari penulisnya, atau keadaan sosial ketika novel itu dibuat, atau semangat tertentu, feminisme misalnya, atau kesetaraan gender dan sebagainya. Berarti itu menggunakan school yang lain juga. Tetapi apapun schoolnya, itu they provide lenses atau perspektif yang berbeda-beda, sehingga kita memutuskan misalnya menggunakan satu perspektif, maka kita harus menggunakan struktur atau metode atau teori yang diberikan di karya di literary criticism school itu tadi. Nah, jadi makanya sebuah karya sastra bisa dianalisis dengan struktur, metodologi, metode dengan yang objektif atau scientific atau akademik, tidak sekedar menginterpretasikannya berdasarkan pada opini semata-mata atau ketertarikan kita pada sebuah karya sastra. Misalnya kita melihat bahwa karya sastra tersebut bagus, kita suka, dan kita menginterpretasikan sebebas-bebasnya. Bebas tetapi tetap dalam sebuah kerangka, struktur, dan metode tertentu yang mana disediakan oleh literary criticism, gitu ya. Nah, literary criticism helps us to understand what is important about the text. Oleh sebab itu, maka sangat penting sekali menggunakan literary criticism ini dalam menganalisis sebuah karya sastra. Kenapa? Karena yang kita pentingkan tadi adalah strukturnya. Ada cara tertentu untuk menganalisis karya sastra sehingga dia lebih tertata dan tadi bisa diterima secara akademis atau ilmiah, tidak sekedar subjektif, ya kan? Kemudian kita juga dengan menggunakan literary criticism, kita juga bisa memahami konteks sosial economic dan historical. Jadi konteksnya baik itu secara sosial ekonomi maupun secara historis, gitu ya, atau sejarah. Kemudian, what is written and how the text manipulates reader. Nah, ini juga berhubungan dengan teksnya itu sendiri dan bagaimana pengaruh teks itu kepada pembaca. Jadi tergantung juga dari pendekatan, teori, atau jenis dari literary criticism itu tadi. Jadi paling tidak ada 3 hal di sini utama yang membuat sebuah literary criticism process atau activity is important, ya. Dan masih lagi sebenarnya ya, bukan ada 3 ternyata ya. Literary criticism helps us to understand the relationship between authors, readers, and text. Nah, ini bisa juga misalnya dalam pendekatan atau school ya, yang menitik beratkan pada historical background, social background, atau psychological background gitu, dari penulisnya, pembacanya, serta teks itu sendiri. Dan kemudian, the act of literary criticism ultimately enhances the enjoyment of our reading of the literary work. Nah, yang ini jelas yang bersifat seni tadi, yaitu dengan mengetahui lebih dalam tentang pemaknaan dari sebuah karya sastra, maka kita dapat menikmatinya lebih baik gitu. Nah, itu yang berikutnya ya. Nah, literary criticism has 2 main functions. Jadi fungsi utama dari literary criticism atau kritik sastra itu ada 2. Pertama, ya, to analyze, study, and evaluate works of literature. Ya, jadi sebuah karya sastra itu adalah produk, tidak hanya produk seni, ya, tetapi juga produk
produktualitas, kemudian produk sejarah, kemudian produk gerakan dan lain sebagainya gitu ya. Maka sebuah karya sastra juga berhak untuk pantas dan berhak untuk dianalisis, ya, dipelajari dan dievaluasi gitu. Dilihat dalamnya itu punya makna apa saja, ada apa di balik kata-kata itu, ada apa di balik cerita itu. Apakah menyimbolkan sesuatu, apakah mengkampanyekan sesuatu atau apapun itu ya. Yang kedua adalah to form general principles for the examination of works of literature. Nah, ini yang seperti yang sebelumnya yang pertama ya. Untuk membentuk prinsip utama meneliti karya sastra. Jadi supaya setiap karya sastra, apapun itu, kita punya cara yang terstruktur, yang jelas, yang serupa. Meskipun kita pakai teori yang berbeda, pendekatan yang berbeda, perspektif atau lensa yang berbeda. Nah, gitu. Jadi tidak, sekali lagi supaya menghindari tidak subjektif dan bisa akademis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Tuh. Nah, untuk mencapai itu, untuk menyempurnakan yang namanya literary criticism, makanya kita membutuhkan namanya literary theory, ya. Teori atau pendekatan untuk menganalisis sebuah karya sastra. Ini adalah the capacity to generalize about phenomena and to develop concepts that form the basis for interpretation and analysis. In this instance of a literary text. Nah, jadi sebuah fenomena khusus, ya, fenomena tertentu gitu ya, itu bisa digunakan, bisa kita interpretasikan gitu ya, dengan menggunakan teori-teori tadi. Misalnya sebuah karya sastra, kita melihat bahwa di situ ada pergerakan sosial, ya, di ceritanya itu ya, di ceritanya ada pergerakan sosial. Berarti saya ingin membahas fenomena ini gitu ya, untuk mendapatkan maknanya dengan menggunakan pendekatan, dengan menggunakan teori gitu ya, untuk mendukung segala pemikiran saya tadi, yaitu misalnya kita gunakan Marxism, ya, berarti ternyata di kata Marxism, di teori Marxism mengatakan bahwa ada kelas-kelas sosial yang saling bertentangan, kelas yang di bawah akan berusaha untuk naik ke atas. Nah, di dalam novel itu saya juga melihat bahwa ada hal yang serupa. Oleh sebab itu berarti benar analisis saya bahwa di novel ini atau di karya sastra ini ada pertentangan sosial semacam itu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, jadi untuk menginterpretasikan fenomena atau apapun itu dalam sebuah karya sastra dan untuk mendukung pemikiran kita, analisis atau argumen itu. Nah, di sini kita lihat some of the literary theories, banyak sekali yang sudah dibahas di beberapa video dan masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak lagi. Yang saya bahas beberapa di video bisa dicek di channel saya. Jadi tidak masalah menggunakan teori apa saja selama teorinya jelas dan cara kita menganalisisnya juga jelas ya, sesuai metode, sesuai teori digunakan untuk mendukung argumentasi kita. Semacam itu. Misalnya kita punya formalism, structuralism, Marxism, feminism, psychoanalysis, post-structuralist yang dalam hal ini dibagi deconstruction, kemudian cultural criticism, kita masih punya juga author intention, cognitive scientific, sociopolitical, real response, moralist, sociological, biological, queer, post-colonialism, etc. Jadi masih banyak lagi ya pendekatannya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari pemaknaan ya, itu teorinya bisa banyak sekali ya. Karena pada dasarnya sastra ini juga mengambil teori dari beragam teori di luar ya, di luar sana, dari ilmu yang berbeda gitu. Teorinya digunakan untuk mendukung atau membantu struktur analisis karya sastra kita ya. Nah, the literary work itself is placed in the center because all approaches or theories must deal to some extent or another with the text itself. Nah, meskipun kita menggunakan teori-teori yang lain, menggunakan teori filsafat, sosial ekonomi, psikologi, atau apapun itu yang kita gunakan gitu ya, bahwa setelah kita menemukan suatu fenomena di dalam sebuah karya sastra, terus kita berpikir ya, wah kayaknya ini saya mau membahas ini dari segi sejarahnya. Berarti kita menggunakan teori yang berhubungan dengan
sejarah, misalnya no historicism gitu kan, atau historical context gitu. Tetapi fokusnya tetap karya sastra itu sendiri, agar karya sastra itu berbeda dengan kejadian nyata gitu ya, atau fenomena di luar sana. Nah, jadi fokusnya tetap di karya sastra itu sendiri atau the text itself. Nah, dari literary criticism ini maka kita akan menemukan what does a literary work mean. Jadi setelah kita membaca, kemudian kita menganalisis menggunakan literary criticism ini tadi gitu ya. Maka kita akan menemukan bahwa different approaches or lenses help us to discover rich and deeper meaning. Jadi maksudnya begini, ketika kita membaca sebuah karya sastra, kita tidak hanya melihat karakter atau plot atau setting atau yang terbaca saja gitu ya, bahwa John itu jatuh cinta sama Marie, kemudian mereka menikah, berarti happy ending, atau John dan Mary memiliki anak, kemudian ada kelanjutan. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita bisa bertanya lebih dalam, misalnya siapa John sebenarnya. Misalnya John itu sebenarnya adalah secara psikologis, misalnya secara psikologis dia adalah orang yang misalnya terbuka, karena and then we can use psychological theory untuk menjelaskan siapa John itu. Atau kalau kita menggunakan pendekatan lain, kita ingin menjelaskan bahwa Marie itu adalah korban dari kehidupan struktur sosial yang didominasi oleh kaum pria. Oh, berarti kita menggunakan pendekatan feminisme. Nah, berarti kita akan menemukan makna-makna yang lebih dalam dan lebih kompleks gitu ya, tidak sekedar apa yang terlihat di surface gitu ya. Oke. Selanjutnya juga, each lens has its strength and weaknesses. Each lens is valuable. Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari each lens itu tadi. Each lens dalam hal ini saya simplify adalah teori atau pendekatan. Jadi kita menggunakan apa saja itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tidak bisa benar-benar mendapatkan makna yang sempurna gitu ya. Tetapi sebenarnya fun untuk digunakan gitu, untuk menelisik, membongkar makna-makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra gitu. Makanya diperlukannya literary criticism, bukan sekedar membaca kemudian menggunakan opini sendiri ya, tapi opini sendiri boleh, tetapi harus didukung dengan teori-teori tadi. Nah, struktur inilah yang disebut dengan literary criticism. Oke, sementara cukup ya. Thank you. But if you have any questions, please write on the comment section. Anything, and I hope that I can help you. Yeah. So don't forget to subscribe to my channel for more information on new videos. Ya. Jadi mungkin penjelasannya tidak benar-benar mendetail, tapi saya harap ini dapat membantu teman-teman. Sedikit saja tidak apa-apa ya, selama bisa memberikan arahan ya. Oleh sebab itu, bila menginginkan penjelasan yang lebih mendetail atau spesifik, bisa komen sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik nantinya, video penjelasan yang lebih baik. Okay, so have a nice day. Thank you very much and see you. Stay healthy.